Oke ya. Jadi sampai di sini saja untuk tutorial kali ini. Ini campur hujan, campur petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, hari ini saya sedang melakukan pembongkaran silinder head untuk Yamaha Mio Sporty. Dengan kendala motor ini susah sekali dinyalakan akibat dari loss kompresi atau hilang kompresi. Nah, untuk bagian silinder head atau silinder kopnya sudah saya lepas di sini ya. Jadi kondisi motor sudah saya bongkar Kang Bro. Dikarenakan untuk motor ini sudah beberapa kali ke bengkel saya ya. Pertama dengan kondisi juga susah untuk dinyalakan. Saya cuma menyetel bagian setelan klepnya saja. Nah, kemarin sudah saya setel untuk celah klep in dan X. Kemudian untuk celahnya juga sudah saya sesuaikan. Dan tadi kembali lagi ke bengkel saya langsung kembali mengecek bagian klepnya ya. Untuk setelan klep yang kemarin ada celahnya, sekarang tidak ada celahnya sama sekali Kang Bro. Nah, setelah saya bongkar, ternyata memang benar untuk kondisi klep in di sini terlihat sudah mendem. Tidak seperti yang klep X ini ya. Klep X ini masih terlihat menumpang di bagian seatingnya. Kalau yang in ini sudah mendem. Nah, inilah akibat dari setiap kali kita melakukan penyetelan klep, dia akan berubah menjadi lebih rapat kembali untuk bagian setelannya ini. Kita setel sudah ada celah, namun esoknya sudah berubah lagi, sudah rapat lagi untuk setelannya. Dan hal yang demikian akan mengakibatkan kebocoran kompresi melalui klep bocor ini tadi. Nah, ini salah satu indikasi ya Kang Bro, jika kalian mengalami hal yang sama di motor Matic atau Mio Sporty seperti ini, karena ini kesekian kali saya menangani kasus yang sama, yang serupa di motor ini Kang Bro. Jadi motor ini susah dinyalakan, setting karbu menjadi susah, kemudian konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros akibat dari bocor kompresi melalui klepnya ini. Jadi untuk kedua klep ini mengalami kebocoran. Kita bisa buktikan nanti, kita cek menggunakan BBM, kemudian kita semprot melalui lubang intake-nya sini, kemudian lubang exhaust-nya juga bisa kita gunakan untuk mengecek bagian klep X-nya. Kita semprot menggunakan udara ya. Nah, sekarang langsung saja kita cek untuk bagian klep in dan X. Oke, saya akan gunakan bahan bakar ya, Pertalite. Oke, kita kasih Pertalite, kemudian kita coba semprot ya menggunakan udara kompresor. Oke, kita awali dari klep X. Bocor ya. Kemudian kita coba klep in. Oke ya. Dari kedua klep ini terlihat bocor Kang Bro. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Kira-kira penyebabnya apa Kang Bro? Yang pertama, penyebab dari klep ini lebih cepat aus atau kemakan itu akibat dari filter udara yang kotor Kang Bro. Kondisi filter udara yang kotor, atau bisa juga tidak menggunakan filter sama sekali. Seperti pada motor ini ya. Motor ini sudah tidak ada box filternya. Box filter sudah tidak ada. Kemudian untuk karburatornya sendiri juga tidak dipasang filter seperti ini. Ini kondisi karbunya Kang Bro. Bisa diperhatikan kotornya kayak apa. Dan untuk motor ini sering dibawa ke daerah pesisir atau ke daerah pantai, karena yang punya motor kalau malam hari biasanya itu menjaring ya, mencari ikan di pantai, karena kebetulan daerah saya ini dekat laut. Nah, kotoran-kotoran semacam ini, apalagi di daerah pantai ya, kotorannya itu kan pasir besi.
pasir pantai seperti itu sangat tajam ya, seperti kayak amplas gitu Kang Bro. Jadi masuk ke dalam mesin, masuk ke ruang bakar dan mengakibatkan terutama ini untuk bagian klep innya yang lebih cepat kemakan, lebih cepat kegerus atau mendem seperti ini. Kalau yang X ini kan nggak terlalu ya, tapi yang ini sudah mendem. Jadi ini terjadi kehausan antara daun klep dan juga seating klepnya. Nah, solusinya jika sudah terjadi hal yang demikian, kita ganti Kang Bro dengan yang baru. Kemudian jangan lupa kita lakukan proses skir ulang biar terjadi kesesuaian antara bibir klep dan juga seating klep, dan nanti supaya didapat kompresi yang benar-benar rapat dan padat. Nah, untuk efek dari bocor kompresi semacam ini yang diakibatkan bocor kompresi melalui klepnya, yang pertama Kang Bro, setting karburator itu kan menjadi susah. Jadi saat kita melakukan setting karburator itu kok susah sekali ditemukan settingan yang pas, settingan ideal. Mungkin bisa juga akibat dari kompresi yang bocor. Kayak motor ini ya, sama. Ini juga susah untuk disetting karburatornya. Kemudian motornya itu juga susah sekali untuk dinyalakan Kang Bro. Sekali menyala dia tidak mau langsam. Lepas gas dia mati. Dan kadang-kadang pun suka mogok mendadak karena secara tiba-tiba bisa terjadi kebocoran kompresi cukup parah pada saat kondisi mesin panas. Ya, kemudian untuk efek berikutnya, tentu saja dengan kondisi yang semacam ini lebih banyak BBM yang terbuang atau tidak terbakar karena terjadi gagal kompresi. Bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar yang dikompresikan oleh piston, ring piston itu banyak yang terbuang. Dan hasil dari bahan bakar yang banyak terbuang itu tentu saja membuat konsumsi bahan bakar motor ini menjadi terasa lebih boros. Oke ya. Kemudian dampak yang ketiga Kang Bro, tenaga motor drop atau ngempos. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya untuk keawetan dari komponen mesin, daleman mesin terutama bagian klep, piston, ring piston, liner. Usahakan Kang Bro pasang filter untuk meminimalisir kotoran-kotoran semacam ini. Nah, sekali lagi ya, untuk motor ini tidak ada box filternya, kemudian juga tidak ditambahkan filter apapun di sini Kang Bro, sehingga kotoran itu langsung masuk ke karbu, apalagi kalau dibuat jalan saat hujan. Jadi kotoran dari belakang roda itu langsung masuk ke karbu. Bayangkan saja, ini tanpa filter Kang Bro, kondisinya sudah seperti ini kotorannya. Oke ya, untuk selanjutnya kita akan bongkar klep dan noken asnya, nanti kita lepas dari templar, kemudian klepnya kita lepas, kemudian nanti kita ganti menggunakan klep yang baru, kita lakukan proses skir ulang. Oke ya, kayak gitu untuk sharingnya. Kemudian ini akan saya kerjakan dulu untuk penyekiran dan penggantian klep dan penyekirannya. Nanti kita lihat hasil setelah kita rakit kembali di motor. Baik Kang Bro, untuk kondisi silinder head atau silinder top sudah saya bersihkan ya, dan untuk klepnya sudah saya lepas. Kemudian noken templar juga sudah saya lepas. Ini sekarang tinggal proses sekur ya. Jadi untuk kondisi klepnya seperti ini, saya tunjukkan. Ini untuk klep yang in, yang tergerus terlalu banyak. Jadi untuk klep in tadi saat terpasang di bagian bos klepnya sini, ini nampak terlihat mendem ya, masuk ke dalam sana. Nah, jadi mengakibatkan bocor kompresi. Kemudian untuk yang klep X belum terlalu tergerus, akan tetapi ini juga terjadi kebocoran seperti tadi yang sudah kita cek ya, menggunakan BBM kita semprot melalui lubang exhaust dan lubang in, lubang masuk, terlihat banyak gelembung udara, itu menandakan bahwa dari kedua klep ini mengalami kebocoran. Nah, ini untuk klepnya sudah saya carikan, akan saya ganti ya keduanya ya, dan nanti akan saya lakukan proses sekir terlebih dahulu. Kemudian saat kita melakukan proses sekir, maka untuk bagian seal klep juga wajib diganti Kang Bro. Ini saya gunakan seal klep kepunyaan Grand Orsinil ya.
punyanya Supra Grand Orsinil, ukurannya sama Kang Bro. Nah untuk selanjutnya packing kop juga akan saya lakukan penggantian, kemudian o-ring tutup klep in dan egg saya ganti, kemudian untuk o-ring tutup noken as atau o-ring timing ini juga saya ganti karena kemarin mengalami bocor di area sini. Jadi o-ringnya juga akan saya ganti biar nanti rapat, nggak rembes olinya. Dan untuk yang terakhir bagian komponen lain yang akan saya lakukan penggantian yaitu di bagian lidah tensioner ketengnya. Nah ini untuk bagian karet tensioner yang sebelah atas ini ujungnya mengalami patah seperti ini Kang Bro. Jadi dia terlepas dari plat pelapisnya. Jadi yang tertinggal di sana itu tinggal plat saja yang bagian atas. Kemudian untuk yang bagian bawah ini masih utuh sebenarnya. Cuma ini tadi sudah saya carikan juga untuk lidah tensionernya satu set ya, atas dan bawah, dan ini nanti akan saya lakukan penggantian terutama untuk yang bagian atas ya, yang patah tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan kerjakan dulu, saya akan melakukan proses sekir, dan untuk proses sekirnya tidak saya videokan karena sudah ada beberapa video ya di playlist video saya, silakan dicek untuk cara proses sekir klep yang sering saya lakukan. Oke, selanjutnya saya kerjakan dulu dan nanti kita lihat hasil setelah selesai kita rakit di motor. Baik Kang Bro, setelah beberapa saat saya sudah melakukan proses skur ulang, dan ini untuk klep yang baru sudah saya rakit juga, sudah terpasang ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal tes dulu, kita cek untuk kerapatannya. Oke, kita tuangkan BBM. Oke, kita cek dari klep X ya. Kita tiupkan udara dari lubang knalpot atau lubang exhaust. Oke, perhatikan ya. Rapat ya. Tidak ada gelembung udara sama sekali. Oke, sekarang kita coba cek bagian klep in. Untuk klep in juga rapat Kang Bro. Tidak ada yang bocor sama sekali. Oke. Untuk proses sekir klep tadi saya gunakan bor Kang Bro karena biar lebih cepat ya. Ini tadi saya gunakan bor, kemudian itu untuk pasta skurnya. Untuk selanjutnya bagian yang perlu diperhatikan juga di area manifold ini Kang Bro. Nah ini ya. Nah manifold ini nanti saat terpasang di sini, saluran isap sini, itu usahakan juga harus benar-benar rapat ya, jangan sampai ada kebocoran di area sini. Selanjutnya yang perlu diperhatikan saluran isap ini yang ke membran bensin. Usahakan selang yang masuk ke sini juga seret biar dia rapat, nggak ada kebocoran. Nah dengan demikian nanti untuk kondisi mesin saat akan kita nyalakan, insya Allah akan lebih mudah menyala, kemudian mesin akan lebih bertenaga, pemakaian bahan bakar tentunya juga akan lebih efisien ya. Dan untuk proses setting karbu insya Allah juga akan menjadi lebih mudah Kang Bro, setelah posisi dari karbu terpasang seperti ini. Nah ini karbu misalkan sudah terpasang di manifold sini. Nah dari depan sini sampai ke area ruang bakar itu jangan sampai ada kebocoran. Usahakan benar-benar rapat, klep rapat, packing kop rapat, kemudian sini untuk manifoldnya yang ke silinder headnya juga rapat. Saluran-saluran ini jika ada juga harus rapat, tidak ada udara yang masuk, tidak ada kebocoran kompresi. Nanti insya Allah mesin akan lebih enak untuk digunakan, untuk dinyalakan, dan pemakaian bahan bakar lebih efisien, serta setting karburator akan menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya ini tinggal perakitan di motor, dan nanti
Kang Bro tunggu hasil akhir. Oke. Baik Kang Bro, untuk mesin Mio Sporty ini sudah selesai saya rakit. Ini saya lembur ya sampai malam, karena tadi ada pasien satu lagi masuk, itu Vario di luar, belum tertangani. Dan ini saya usahakan malam ini selesai, karena di sini juga ada pekerjaan yang lain, pengecatan untuk Yamaha King. Jadi lumayan sibuk ya. Jadi untuk Mio Sporty ini sudah selesai saya rakit, dan tadi sebenarnya sudah sempat saya nyalakan Kang Bro. Dan sekarang saya akan tunjukkan ke Kang Bro semua untuk kondisi mesin Mio ini setelah saya lakukan penggantian klep baru dan proses skir. Dan juga tadi untuk klep sudah saya setel, kemudian pengecekan pelumas sudah naik ke head. Dan untuk oli mesin saya lakukan penggantian karena oli mesin sudah berkurang cukup banyak. Karena sebenarnya untuk oli mesin sudah sebagian kecil terbakar ke ruang bakar. Tadi Kang Bro bisa melihat kondisi bagian ruang bakar itu cukup berkerak. Oke, di double start itu mudah sekali untuk menyala. Suaranya agak kasar Kang Bro, karena volume oli lumayan banyak berkurangnya ya. Jadi motor ini kondisinya waktu kemarin masih bisa hidup dan masih digunakan, oli mesin itu kondisinya sudah susut sangat banyak, hampir 50%-an lebih, sekitar 50% oli sudah menyusut. Itu diakibatkan karena memang untuk kondisi mesin sudah mulai berasap, walaupun belum terlihat oleh mata ya, namun bisa kita ketahui dari volume oli yang berkurang cukup banyak. Kemudian juga sebagian ada kebocoran di area tutup noken asnya ini ya. Dan ini untuk bagian o-ringnya sudah saya ganti, beserta o-ring tutup klep in dan out juga saya ganti. Kemudian packing saya ganti baru pula. Oke, sekarang saya coba geber. Langsanya lebih enak daripada kemarin Kang Bro. Baik Kang Bro, kesimpulan untuk video kali ini ya. Mio ini mogok diakibatkan karena hilang kompresi. Hilang kompresi bermasalah pada bagian klepnya. Jadi kemarin Kang Bro sudah melihat ya kondisi klepnya, sudah saya tunjukkan. Bagian klep in itu sudah kemakan atau tergerus cukup banyak. Kemudian penyebab dari klep in lebih cepat tergerus atau kemakan itu diakibatkan karena bagian karburator kemarin tidak ada filter udara, tidak ada box filter, dan tidak diberikan filter udara sama sekali, misalkan filter udara variasi atau apa. Nah ini untuk filter udara sudah saya kasih ya, itu model variasi. Dan mungkin besok saya akan lanjutkan membuat pengaman ya, pengaman di bagian ini sebagai pengganti box filternya yang tidak ada. Jadi kotoran biar nggak langsung menuju ke bagian karburator Kang Bro. Jadi di sini mungkin besok pengerjaannya ya, namun tidak akan saya videokan. Saya akan membuat pengaman atau penghalang biar kotoran dari ban belakang itu tidak langsung menuju ke bagian area karburator. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk motornya sudah menyala, kemudian untuk langsamnya juga enak, tidak terjadi batuk-batuk lagi karena bagian packing kop sudah rapat, kompresi rapat, kemudian bagian selang isap ini juga sudah saya ganti ya. Selangnya saya ganti dengan ukuran yang sesuai. Ini selang isap membran yang ke vakum keran bensinnya. Kemudian saya juga menambahkan packing kertas di bagian manifold ini, karena tadi saya lihat fiber, cuma fiber saja, nggak ada o-ringnya.
dan saya tambahkan packing kertas biar rapet ya, nggak terjadi kebocoran. Dan hasilnya memang tidak terjadi batuk-batuk seperti kemarin-kemarin. Kemarin masih sempat batuk-batuk Kang Bro, karena memang masih ada terjadi kebocoran dan bagian selang-selang ini juga masih kurang rapat karena penggunaan selang yang cukup besar ya. Selang isap untuk keran vakumnya itu kemarin cukup besar. Nah, ini saya lakukan penggantian. Oke ya. Jadi sampai di sini saja untuk tutorial kali ini. Ini campur hujan, campur petir. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk selanjutnya jangan lupa dibantu like, komen, dan juga share, serta aktifkan selalu tombol loncengnya biar nanti saat saya upload video-video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.